Dan di situ uang itu udah berbentuk emang awal saya ngambil uang itu emang lembab, Mas. Tapi begitu saya masuk ke kamar, saya menyaksikan sendiri uangnya itu enggak seperti dari bank yang udah ditumpuk rapi, itu enggak. Jadi kayak seperti berserakan tapi numpuk gitu loh, kayak sampah. Nah, menggulung nih kayak sampah. Emang bener, Mas, di situ si perempuan itu menumbalkan si pacarnya itu. Nah, di situ disahkan oleh dai. Dari perjanjiannya itu 40 hari. Jadi 40 hari. dari ritual selesai itu nunggu 40 hari pasti si si korban itu meninggal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Kalian pasti tahu kan tentang pesugihan, apapun itu kan mengandung pasti melibatkan para korban tumbal. Dan di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Joni. Mas Joni ini sebagai mengantarkan para pelaku ritual pesugihan. Dan di sini Mas Joni pernah mengantarkan pelaku pesugihan. Jadi si pelaku ini adalah cewek. Si cewek ini pernah punya masalah dengan pacarnya yang sudah mengamili si cewek tersebut sudah 5 bulan. Dan di situ pacarnya kan nggak tanggung jawab. Dan akhirnya si cewek ini dendam. Akhirnya mencari-cari kenal Mas Joni untuk melakukan ritual pesugihan sampai menumbalkan si pacarnya tersebut sampai mati dan tewas. Dan situ akhirnya dia berhasil sudah mendapatkan uang sebesar nominal 4 miliar. Oke, pokoknya teman-teman jangan skip ya. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu dong Mas John. Apa kabar, Mas? Halo, ya Bang. Alhamdulillah Mas sehat ya. Baik, sehat. Makasih ya Mas sudah mau hadir di Kang Jin Misteri untuk menceritakan pengalaman mistis gitu. Tujuannya buat pengalaman saya pribadi Iya. dan buat pelajaran untuk yang lain juga, bahwa saya cuma bisa ngasih apa, nasihat untuk semuanya tidak usah ada yang berhubungan dengan yang namanya dengan alam gaib. Oke, dahsyat Mas ya. Alhamdulillah Mas Joni sudah siap ingin menceritakan pengalamannya, jangan skip ya. Biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya dari cerita-cerita narasumbernya Kang Jin. Yang cerita real dari kisah nyata. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Matikan lampu. Monggo Mas Joni cerita ini. Pertama-tama kejadian saya pengalaman sebagai pengantar pelaku pesugihan itu bermula pada awal tahun 2018. Itu kebetulan saya bertemu dengan pelaku pesugihan itu di daerah Solo, Jawa Tengah. Dan di situ saya mempunyai rasa penasaran. Akhirnya saya ikut dengan acara pesugihan itu. Di situ saya sebagai pengantar, yang jelas itu pengantar. Kejadian itu berarti saya itu punya klien orang yang ingin menjadi pelaku pesugihan itu. Yang pertama itu dari Kalimantan. Mereka itu berdua sekitar umur 50-an lah. Setelah mengadakan perjanjian, akhirnya kita ketemu dan kita langsung ke tempat pesugihan tersebut. Dan di situ enggak serta-merta langsung sehari 2 hari itu jadi, itu enggak, cuman berhubung perjalanan dari pelaku itu jauh, akhirnya kita disuruh sama kuncen buat apa ya namanya, mempersingkat waktu. Enggak butuh waktu lama, akhirnya kita sekitar 3 hari kita melakukan pesugihan tersebut. Di hari pertama kita ketemu sama kuncennya itu, di situ menjelaskan syarat dan tujuan kedatangan tersebut. Terus setelah ngomong
panjang lebar, akhirnya sepakati di hari kedua kita melakukan ritual. Pas malam sebelum ritual, itu kita menyiapkan segala sesuatunya, dalam arti kayak ugo rampe kalau orang bilang, ugo rampe udah Sajian. semua, sajian udah semua, kita disuruh menyiapkan 2 kamar. Di situ 1 kamar buat ritual, setelah itu kita malam sebelum ritual kita ngumpul di tempat itu, pos, kita adakan syukuran. Habis itu kita udah syukuran, dari pelaku itu diwajibkan memakan ayam mentah. Ayam mentah? Ayam mentah, di situ ayam pelung, kalau orang bilang itu ayam pelung. Itu disembelih, habis itu yang nyembelih kuncen, disembelih, terus darahnya itu kan diambil dalam gelas, nah itu diminum sama pelaku. Dan di situ pelaku seperti orang kesurupan, jadi makan itu nggak seperti orang makan biasa, makan ayam itu enggak. Jadi makan sambil membayangkan si korban. Di situ ayam disembelih, darah diambil diminum, terus daging dimakan sampai habis, Mas. Satu ayam habis, dan itu yang dihabiskan itu yang pokok seperti tangan, seperti sayap, kepala, terus sama kaki. Terus usus? Kalau jeroan itu enggak, ditinggal. Habis. Cuman iya, yang pokok itu yang tadi saya sebutkan itu harus habis. Dari kaki, sayap, kepala itu harus habis, dan di situ diwajibkan makan itu sambil membayangkan si korban. Jadi orang tersebut ya kesurupan, kayak kesurupan makan. Setelah selesai, si pelaku mandi dengan minyak yang disiapkan dari kuncen itu sekitar 3 botol, dan itu harus habis kan. Itu setelah semua selesai, tidur, disuruh tidur. Nah, kebetulan saya kan di kamar sebelah, pelaku kan di kamar yang buat ritual. Nah, di situ kejadian aneh pun muncul. Saya kan di kamar sebelah, otomatis kan saya nggak ikut kan dalam arti itu. Tapi di situ saya sebagai pengantar juga merasakan hal-hal yang mistis. Itu kan di kamar yang saya tempati itu kan ada kaca itu. Setiap saya melihat kaca itu seperti ada bayangan, kayak bayangan hitam, bayangan putih. Itu pun kan saya sebagai pengantar, apalagi yang di dalam kan. Setelah sampai pagi itu nggak bisa tidur, Mas, 1 malam. Gimana ya, gangguan mistis itu, apalagi yang aneh itu pas jam sekitar mau subuh itu nggak ada hujan, nggak ada angin, itu genteng itu kayak pada roboh itu di kamar si pelaku itu. Setelah kita kan kaget, akhirnya saya bangun, keluar, saya nggak ada apa-apa. Oh, mungkin masih di kamar sebelah ada ritual. Setelah selesai sampai pagi, kita berkumpul. Setelah itu kita melanjutkan ritual di sebuah makam. Dan makam itu bukan sekedar makam orang biasa atau wali sih. Itu mungkin bukan wali, itu kayak kerajaan dulu. Itu jadi di makam itu ada tiga makam, dan di situ itu ada, di nisannya itu ada nama itu dari orang dulu. Jadi kayak keraton itu berjumlah 3, itu suami istri, yang satunya itu kuda yang buat ini tuh dijadiin satu tempat. Nah, di situ dari perjalanan dari kos sampai ke makam itu, kalau apa ya, kalau dulu tuh kan nggak musim hujan, jadi ya terang-terang aja sebelum kita berangkat. Tapi setelah kita melangkah itu kan nggak bisa naik motor, kendaraan itu nggak bisa, kita tetap jalan kaki. Nah, yang aneh lagi, selama kita berjalan, kalau kita melihat dari ke depan itu cerah, Mas. Tapi begitu kita jalan masuk ke hutan itu hujan. Dan itu pun bukan hujan kayak, bukan beneran, dalam arti kayak perasaan kita. Jadi ada petir, ada angin besar gitu. Setelah kita masuk ke itu, perjalanan dari kos jalan kaki nyampe ke tempat itu sekitar 2 jam. Kita jalan kaki, diwajibkan jalan kaki, dan di situ keanehan
keanehan itu tetap ada, dalam arti siang hari, tapi kelihatan gelap, panjang jalan gelap, dan itu banyak penampakan-penampakan yang mengerikan lah. Mencekam. Nah, mencekam, ada yang penampakan, yes, pokoknya segala macam gaib itu ada di situ, hadir sepanjang perjalanan itu hadir. Setelah kita sampai 2 jam dengan perjalanan yang naik turun, akhirnya kita sampai. Nah, di situ pelaku ritual. Di situ ritual pun kita melakukan tahlilan, Mas, di situ. Kita nggak langsung duduk, enggak, ada ritual lagi di situ, kita tahlilan. Itu kan berarti kan berlima ya. Berlima di situ kita tahlilan semua, pelaku sama kuncen melakukan tahlilan, terus sama wirid lah di situ. Habis selesai, nah di situ tugas pelaku asli. Di situ si pelaku ditinggal di makam, dan kita cuma memantau sekitar ya 200 meter di tempat yang di sekitar itu, tapi 200 meter enggak di situ. Nah, kejadian nanti yang dialami pelaku kan kita nggak tahu, cuman kita sebagai pengantar cuman tetap yang namanya diteror, yang namanya makhluk gaib itu pasti di situ. Yes, pokoknya segala macam ada, Mas. Kita mau tidur ya diganggu, mau apapun, duduk pun ada, ya bisikan-bisikan ada. Itu padahal kan kita bukan pelaku, kita sebagai pengantar tetap apa namanya diganggu seperti itu. Setelah berjalan sekitar 3 jam kita kan berangkat pagi, sekitar jam 10 kita nyampe, jam 12 ada adzan turun dari pihak kuncen mendatangi pelaku. Di situ dibangunin, habis itu kita perjalanan pulang ke kos, kita masuk ke kamar. Nah, di situ kita tidak melakukan ritual, cuman menunggu hasil dari si pelaku. Nah, ternyata setelah diinterogasi sama kuncen, di situ si pelaku orang Kalimanan itu ternyata tidak berhasil. Itu pertama awal saya mengantar itu nggak berhasil, Mas. Nah, setelah itu kan selesai nih, nggak ada acara lagi. Habis itu ada klien saya lagi, sekitar 3 orang lagi mendatangi saya, dan ritual pun sama seperti yang awal tadi, sama dari nyewa tempat lah segala macam, terus ukur rambut semuanya sama. Nah, di situ saya punya klien yang cewek tersebut yang tadi Masnya bilang itu dari Jogja, dari Yogyakarta. Nah, si klienku itu punya masalah sama pacarnya di situ. Ternyata dihamili sama pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya dengan segala cara biar mengakui bahwa itu anaknya, tapi si cowok itu nggak mau menerima, Mas. Udah didatain ke rumahnya tetap nggak bisa. Intinya menolak lah. Gitu. Habis itu Bejat ya, Mas? Ya, di situ akhirnya si cewek timbul rasa dendam kan, dendam. Ini gimana? Soalnya kan dari pihak keluarga belum ngerti. Ini gimana, mau digugurkan nggak mau, kan susah, Mas. Di situ akhirnya cerita-cerita sama saya, akhirnya mau melakukan acara ritual apa ya namanya, jual musuh di situ. Akhirnya setelah sepakat kita menentukan waktu, akhirnya kita berangkat ke tempat tersebut. Nah, di situ sama seperti yang dilakukan tadi, cuman di sini agak sedikit berbeda. Dalam arti berbeda, klien sebelumnya itu kan cowok, nah di sini itu cewek, Mas. Jadi gangguannya itu lebih dahsyat gitu. Enggak cuman saya sebagai pengantar, juga dari si pelaku pun juga luar biasa. Dalam arti setelah kita menyiapkan segala macam ritual, segala macam seperti itu, di situ tidak langsung berjalan mulus. Di situ ada godaannya. Jadi kayak si cewek itu sekitar berjalan berapa menit, itu kan membutuhkan waktu 2 jam. Itu kalau normal fit itu kan cewek, apalagi di situ kan si pelaku kan masih mengandung kan. Mengandung bayi. Nah, itu kan kurang fit juga. Nah, di situ setiap
berapa menit sekali, kadang hampir 10 menit pingsan Mas di situ. Nah, di situ setelah ciuman itu jadi si cewek itu seperti ada yang menuntun, dalam arti menuntun itu seperti ada dorongan dari gaib juga bahwa ya udah terus nggak usah diurusin yang hal seperti itu, kamu maju terus. Nah, bisikan-bisikan seperti itu malah menjadikan si wanita itu lemah, lemah fisik. Jadi Gak kuat ya? terobsesi, iya. Jadi kayak aku harus maju, tetap maju. Tapi di situ berapa menit pingsan. Dan di situ kan saya sebagai pengantar kan otomatis tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab. Iya. Kadang saya menggendong juga, terus saya memapah juga gimana caranya si pelaku itu bisa nyampe ke tempat. Dan di situ membutuhkan waktu sampai hampir 4 jam. 4 jam. Iya, yang seharusnya 2 jam itu nyampe 4 jam. Sekarang nyampe 4 jam, dan di situ pun udah keadaan basah kuyup, ya kan, posisi udah nggak fit, dan di situ sempat si pelaku itu sempat mau menyerah Mas di situ, karena ya gangguan itu, terus fisiknya juga nggak kuat. Tapi dengan obsesi dari bisikan-bisikan seperti itu, akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanan spiritual itu, akhirnya dengan waktu yang lama sampai 4 jam, dan saya pun punya tanggung jawaban yang menggendong, memapah sampai ke tempat itu. Nah, di situ setelah sampai di makam, di tempat ritual itu, nggak langsung dimulai Mas, karena ada gangguan juga. Jadi kayak si perempuan itu, si pelaku itu ketemu sama yang di makam itulah, intinya apa itu namanya? Penunggu. Penunggu di situ. Dia malah justru si penunggu itu kayak melarang Mas, dalam arti jangan, nggak usah, kamu masih muda, masih punya ini. Tapi di situ kembali lagi obsesi dari si cewek itu kan punya dendam. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Kuncen, ini gimana, mau dilanjut atau enggak dengan keadaan seperti ini, dan Kuncen pun kan tidak mau memaksa Mas, dalam arti kalau mau dilanjut silahkan, kalau enggak apa-apa pulang. Tapi dengan obsesi yang seperti itu, akhirnya si perempuan pelaku ini akhirnya tetap melanjutkan ritual. Nah, di situ setelah kita melakukan wiridan, kita melakukan tahlilan juga yang Kuncen suruh itu kita. Nah, di situ sebelum-sebelumnya di situ saya kan tidak selama tahlilan, selama ritual itu saya tidak merasakan gangguan apapun Mas. Tapi pada saat yang melakukan ritual si perempuan itu, justru seperti saya sendiri yang melakukan ritual Mas, dalam arti godaan itu justru datang saya juga. Iya. Gitu. Kalau yang awalnya enggak, saya aman, saya tahlilan, saya wiridan tetap, tapi saya tetap konsen. Tapi di sini saya justru malah yang kayak kena serangan dari gaib. Contohnya seperti ini. Itu yang namanya tahlilan itu kan kita diam kan, berserah diri lah intinya lah kayak gitu. Justru saya kan sambil merem lah ya. Nah, di situ tuh di pikiran saya itu kayak ada yang datang, terus kayak seperti ular. Ular itu seperti kayak suara ular yang kan di depan, terus di belakang pokoknya segala macam, kayak suara anak-anak kecil main, terus kuntilanak juga itu kan. Suara-suara seperti itu ada. Dan hujan juga Mas. Padahal setelah saya membuka mata itu saya kering, tapi begitu mata saya merem, hujan Mas. Hujan gede? Hujan gede. Perasaannya seperti hujan, ya ada petir, ada segala macam lah, angin besar, dan di situ badan saya itu seperti dililit ular Mas. Di situ ular gede, pokoknya badan itu nggak bisa anteng Mas, kayak pengen gerak, pengen lepas. Jadi badan saya itu seperti dililit ular yang gede. Nah, di situ setelah saya dililit ular itu, saya kan membuka mata Mas di situ. Nah, di situ ternyata si pelaku itu nggak duduk Mas, posisinya udah tertidur. Nah, di sini saya kaget. Cuman si Kuncen itu bilang, udah biarin aja nggak apa-apa. Itu ritual, mungkin ini pertanda baik. Nah, dari Kuncen ngomong seperti itu, akhirnya saya nggak nggak boleh menyentuh, nggak boleh apa, intinya kamu wirid ya wirid, biarin si pelaku seperti itu.
Akhirnya kita tetap melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, anehnya lagi sekitar hampir setengah jam, si cewek itu sadar. Nah, di situ duduk lagi, Mas. Di situ nggak, saya lihat itu udah bangun. Cuman kan emang nggak boleh nolong kan, ya udah akhirnya dia bangun, tapi posisinya udah nggak seperti awal. Kalau awal sebelum ritual kan dia lemes. Nah, di situ malah bugar, Mas. Jadi aura apa ya, kayak Power badannya itu itu, power power itu ada, ada. seger. Nah, di situ saya sebagai pengantar punya feeling, mungkin firasat, mungkin akan dapat rezeki di situ. Nah, setelah kita ritual seperti itu, saya disuruh sama kuncen kan pergi kan, meninggalkan sendiri kan pelaku, akhirnya ditinggal diri sendiri, kita memantau dari jauh. Nah, di situ kita 200 meter seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cuma memantau. Boleh Mas kita melihat, tapi nggak boleh berisik lah intinya. Ya udah, kita cuma bisa melihat apa yang terjadi, tapi tidak boleh menolong kan di situ. Hanya ya udah, kita cuma bisa melihat. Nah, di situ kejadian kayak seperti si perempuan itu kayak orang teriak-teriak, terus apa ya, kayak orang kesurupan itulah, kayak mau seperti apa ya, kalau orang sinden, kayak Sinden. sinden. Nah, itu nyinden juga di situ. Ya, kita cuma bisa melihat, nggak bisa nolong. Mungkin kan itu kan emang itu udah ritual seperti itu. Itu sekitar hampir 1 jam lah, 1 jaman. Akhirnya si kuncen itu udah kita samarin, kita bawa pulang. Nah, di situ dari tempat itu sampai kos itu kan membutuhkan waktu 2 jam. Nah, saya kan bertanggung jawab atas klien saya kan di situ. Akhirnya mau nggak mau, ya begitu selesai ritual itu si cewek itu nggak bisa berjalan Mas di situ, Itu bisa berjalan. nggak bisa berjalan sama sekali. Bisa duduk, tapi kalau disuruh berjalan nggak bisa. Ya mau nggak mau, akhirnya saya yang menggendong sampai tempat 2 jam, Gendong. digendong. Itu nggak jalan kaki Mas, digendong, dan itu posisinya itu kayak orang tidur pingsan. Pingsan. Jadi kan berat kan. Iya. Mau nggak mau saya gendong kan, walaupun cuman berapa meter berhenti lagi, berapa meter berhenti lagi. Soalnya kan posisinya jalan itu bukan jalan aspal lurus, posisinya kan naik turun Mas, kayak seperti Yang setapak. kayak naik gunung itu loh, kayak Iya. gitu. Bayangin kan, yes pokoknya kayak gitulah Mas. Gendong Nak. Licin apalah pokoknya. Saya gendong akhirnya nyampe di kos. Nah, di kosnya itu nggak jauh dari tempat apa ya, kayak jalan setapak itu Mas. Jadi nggak ada orang yang melihat, dalam arti nggak ada yang orang lalu lalang kan. Jadi kita Sunyi gendong ya. langsung masuk ke tempat. Nah, di situ ditempatkan di tempat kos tersebut. Nah, di situ ada ritual lagi Mas. Di situ sesajen itu kan ada yang belum dikasih kan. Nah, di situ dikasih sesajen tumpeng selamatan lah intinya. Itu dibagikan sama sekitar. Jadi kayak penunggu kamar sebelah. Nah, itu dikasih Mas. Mau itu mau dimakan ataupun enggak, jadi pokoknya dikasih. Apalagi sama kayak apa ya, petugas kos di situ juga kita tetap ngasih. Iya. Semua peralatan yang dibutuhkan juga kita udah siapkan. Nah, di situ. Nah, setelah ritual seperti itu kan si perempuan udah sadar nih, udah siap, dan di situ ritual udah dilakukan dan dia pun sendiri Mas. Jadi posisinya itu setelah ritual, si pelaku itu di dalam kamar sendiri, disuruh melakukan ritual dengan membawa kain mori yang disiapkan dari kuncen sekitar 1 meter lah di situ. Nah, nanti dikasih selama itu kan, setelah kita melakukan ritual seperti itu kan, tadi setelah turun ritual itu ditanya ini gimana, ternyata si pemberi apa namanya uang itu Mas ya, dari alam itu mau menemui sama perempuan itu. Jadi di kamar itu yang bertransaksi itu ya situ Mas. Nah, antara berhasil atau enggaknya itu ya tergantung dari si pelaku. Kita nggak tahu apa yang diomongin waktu ritual. Kita cuman bisa menginterogasi setelah selesai kan. Nah, setelah itu di dalam kita menunggu sekitar 1 jam.
udah mau maghrib lah, intinya maghrib, hampir mau maghrib itu saya kuncennya itu kan cuman nunggu di kamar sebelah Mas. Kata kuncen, kita cukup di sini, nanti kalau ada apa-apa kita keluar. Setelah kita nunggu maghrib, si perempuan itu keluar Mas. Nah, keluar seperti itu, ngetok pintu sebelah, saya keluar sama kuncen. Kuncen bilang seperti ini, Mas, kamu tunggu di depan pintu, biar saya masuk ke kamar sama si pelaku. Setelah masuk, saya menunggu di luar Mas. Nah, setelah itu si kuncen bilang, Mas, setelah kuncen sama pelaku masuk, nggak lama, terus kuncen keluar lagi menemuin saya. Mas, nanti kalau saya ngasih uang 100.000 yang saya selipkan di celah pintu, nanti tolong tugas kamu, uang ini kamu belikan sesuatu. Tujuannya itu buat, kalau orang bilang itu pengesahan Mas. Jadi semua uang itu udah bisa dipakai. Nah, setelah saya tunggu agak lama, hampir 1 jam, hampir mau isya, si dari dalam itu mengetuk pintu Mas. Saya kan nunggu di luar. Ada ketukan, akhirnya saya keluar kan. Nah, si kuncen nggak keluar, saya cuma nunggu. Oh, berarti ada apa-apa dari kuncen dan dalam. Akhirnya benar, yang saya tunggu akhirnya keluar juga Mas. Uang 100.000 itu keluar dari celah pintu bawah. Itu keluar 100.000. Dan posisi uang itu bukan uang, emang bentuknya uang, ada serinya juga. Tapi seperti kayak lembab. Lembab. Iya, lembab. Uang itu enggak kering, itu enggak lembab. Lembab ya, agak basah. Nah, agak basah. Nah, di situ tugas saya itu membeli sesuatu dari uang itu. Akhirnya saya keluar, saya belikan sesuatu. Bebas Mas, di situ boleh mau beli rokok, mau apa segala macam boleh. Akhirnya saya belikan. Setelah saya balik, si kuncen keluar, bilang sama saya, udah, kamu boleh masuk ke kamar. Kamu menyaksikan sendiri apa yang kamu lihat. Akhirnya saya masuk sama pelaku. Di situ pelaku udah seperti orang normal, udah nggak lemes, udah nggak seperti yang saya tadi gendong, itu udah nggak Mas. Posisi udah normal lah, udah sadar, udah fit, udah seger. Di situ akhirnya si kuncen bilang, ini si perempuan berhasil dan ini uang bisa dipakai, walaupun kamu beli apapun, ini uang udah nggak ada dalam, kalau kuncen bilang itu udah bebas, itu udah hak milik dari pelaku. Dan di situ uang itu udah berbentuk, emang awal saya ngambil uang itu emang lembab Mas, tapi begitu saya masuk ke kamar, saya menyaksikan sendiri uangnya itu enggak seperti dari bank yang udah ditumpuk rapi, itu enggak. Jadi kayak seperti berserakan tapi numpuk gitu loh, kayak sampah. Nah, menggunung nih kayak sampah. Cuman udah kering Mas, nggak seperti yang saya awal. Udah berarti mungkin itu udah sah kan, jadi bisa digunakan. Di itu kering, benar-benar kering uangnya itu. Saya lihat seri pun ya emang benar-benar nyeri, nggak ada uang palsu ataupun enggak. Nah, di situ si kuncen bilang, kalau kurang percaya, nanti habis dari sini kamu bisa ngecek, kamu ke tempat manapun, entah itu dicek kebenaran uangnya itu asli atau enggak, silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak melarang, intinya ini uang udah sah, ini bisa digunakan buat apapun. Nah, di situ si kuncen cuma mengingatkan, ini udah selesai, nanti kalau nyampe rumah tolong dibelikan kambing kendit. Masnya tahu nggak kambing kendit? Nah, nanti buat selamatan di rumah. Kalau udah pulang, udah sampai, uang itu dibelikan kambing kendit satu, itu buat selamatan. Nah, di situ. Nah, itu kan belum selesai Mas ya. Di situ si kuncen pun menyilahkan saya menginterogasi si perempuan. Apa yang terjadi tadi, itu si kuncen membolehkan. Jadi saya boleh bertanya nih, tadi waktu di dalam ketemu apa aja, terus apa aja yang tujuannya itu apa aja, itu dibolehkan. Nah, di situ saya minta damping kan sama si kuncen. Akhirnya saya tanya sama perempuan itu, emang bener Mas, di situ si perempuan itu menumbalkan si pacarnya itu. Nah, di situ disahkan oleh, nah, di situ perjanjiannya itu 40 hari. 40 hari
itu kan uang kan udah bisa dipakai, uang bisa dipakai, tapi si korban itu masih hidup nggak apa-apa mas, nggak nunggu si korban meninggal itu nggak apa-apa. Kita pulang mau mampir dimanapun beli pun bisa, tapi nggak harus nunggu si korban itu meninggal. Dari perjanjiannya itu 40 hari. Jadi 40 hari. Dari ritual selesai itu nunggu 40 hari pasti si si korban itu meninggal. Yang ditumbalkan itu. Itu menunggu 40 hari. Jadi nggak langsung, misal saya menumbalkan si A, langsung di ACC, langsung meninggal, enggak. Jadi, dan yang lebih ini tuh, meninggalnya itu enggak langsung meninggal mas, jadi dikasih lantaran, kayak penyakit, dan itu selama 40 hari, itu pasti meninggal. Jadi, setelah selesai, urusan selesai, setelah di situ di kamar itu kuncen keluar, nah tugas saya itu menghitung uang mas di situ. Uang? Iya, uang seperti nggak apa ya, nggak beraturan kan di situ, seperti sampah. Saya Tumpuan itu. Iya, jadi kayak nyebar. Nyebar atau tumpuan gitu. Tumpuan. Nah, di situ kan saya pertama kali mas, dalam arti pertama kali saya melihat uang, benar-benar uang itu menumpuk, dan itu dari hasil, kalau saya waktu ngitung kan nggak konsen mas, dalam arti ya yang penting udah rapi. Saya minta kardus dari menyiapkan kardus, di situ sudah ada sih, sudah disiapkan kardus kurang lebih itu 1 kardus mie instan. Lihat. Banyak. Itu uang mas, itu bukan daun ya? Iya, bukan daun, itu benar-benar uang. Gitu. Dengan perasaan yang haru, terus kaget, masih kalau saya pribadi, benar atau enggak sih uang itu? Atau cuma mainan doang gitu kan. Nah, setelah saya pungut, si pelaku udah lepas tangan mas, dalam arti lepas tangan itu ya udah, itu urusan kamu, yang penting saya udah selesai, tugasnya udah selesai, istirahat. Nanti istirahat, saya mungut uang sendiri mas itu. Uang saya, kalau mungkin kalau di bank kan enak ya, ada mesinnya ya kan, kalau saya enggak, manual. Jadi di situ benar kata si kuncen mas, sesuatu hal kalau dilakukan beramah-ramah itu kadang nggak jadi. Karena apa? Sifat manusia itu kan serakah kan. Takutnya si pelaku udah lah, yang teman-teman itu kan bisa ngambil kayak apa. Nah itu setelah saya masukin kardus, kurang lebih ya pokoknya hampir penuh lah. Tapi di situ saya nggak bisa ngitung kan mas. Masa saya ngitung satu-satu, nggak mungkin. Yang penting udah rapi, saya masukin, saya tumbuk. Berapa dus mas? Satu penuh 1 kardus mie merah instan. Semua Merah semua, nggak ada yang biru. Di situ luar biasa. Luar biasa. Di situ setelah udah saya rapikan semua, saya bungkus rapi, di situ saya baru menginterogasi sama si perempuan. Nah di situ saya nanya, tadi gimana? Si perempuan cuma bilang, wah luar biasa mas, dalam arti luar biasa, saya sebagai pelaku menyaksikan sendiri setelah saya masuk ke kamar, saya bertemu dengan Nyi Ratu sama si yang penunggu tadi, apa namanya, yang punya perjanjian itu kan. Nah, dia ketemu bener, si pangeran itu sama 2 orang kan, cewek cowok, sama kuda yang tadi di makam itu. Itu kan ada 3 makam kan. Nah itu datang semua mas di situ, naik kudanya itu. Di situ dia kan nanya, kamu tujuan kamu apa? Akhirnya si pelaku mengutarakan semua masalahnya di situ sama si itu, jika itu di situ disuruh, kalau kamu emang benar-benar punya dendam, udah nggak punya rasa kasihan atau apapun, ya kamu lolos. Tapi kalau di tengah jalan kamu
nggak sanggup, nggak apa-apa, saya tidak meminta apa-apa, itu dari perkataan dari gaib seperti itu. Kalau kamu melanjutkan silahkan, kalau nggak apa-apa, saya tidak menuntut apa-apa, intinya kamu udah minta bantuan sama saya. Nah, saya bilang seperti itu. Nah, di situ si perempuan itu diperlihatkan, Mas, itu yang kalau sebelum-sebelumnya itu yang kejadian yang finalnya, kalau orang bilang itu final. Finalnya dalam arti kalau emang benar-benar punya dendam, punya rasa amarah sama seseorang, apalagi yang mau ditumbalkan, kalau emang udah gelap mata, itu akan jadi Mas. Tapi kalau enggak, ya udah batal. Karena apa? Pelaku itu diperlihatkan sendiri Mas. Dalam arti diperlihatkan sendiri gimana orang itu yang ditumbalkan itu dimakan sama makhluk gaib. Dan itu pun enggak langsung meninggal, dimakan itu enggak. Jadi diperlihatkan si korban itu menderita. Seperti apa menderitanya? Orang seperti ini masih hidup, bayangin ada sesuatu tangan yang masuk ke dada dan dia meremas jantung. Jantungnya itu diremas. Gimana kan rasanya kan seperti apa? Seperti apa kan? Terus kepala dipotong, terus mata itu dicongkel. Dicongkel, Iya, itu diperlihatkan kayak iya gitu. diperlihatkan seperti itu. Nah, di situ kan kita punya mental nggak, berani nggak? Kadang eh, apa ya, sejahat-jahatnya orang kan kalau melihat seperti itu kan nggak bakal. Kejam ya. Nah, itu rasa kejamnya itu udah di atas rata-rata, harus, kalau enggak ya nggak bakal jadi. Nah, diperlihatkan seperti itu. Jadi diperlihatkan seperti nyata Mas. Jadi kita disuruh melihat, menyaksikan sendiri bahwa korban itu bakal mati dengan cara seperti itu. Mengenaskan. Mengenaskan. Jadi nggak langsung, oh udah, Langsung mati kan enggak? nggak bisa. Emang harus menyaksikan seperti itu. Dan yang bikin saya salut itu si pelaku kejamnya itu di atas rata-rata. Jadi emang benar-benar udah mendarah daging Mas. Jadi melihat seperti itu nggak punya rasa iba atau apa. Saya kan nanya, emang kamu ini? Wah, saya udah gelap mata. Saya nggak Dendam mau. ya. Iya, itu yang pokoknya yang mendasar itu ya dendam. Kalau dendamnya nggak ada, nggak mungkin Mas. Apalagi itu kan udah sempat namanya kan pacaran kan, pasti kan ada manisnya kayak gitu kan. Saya udah tanyain kan, walaupun dia jahat sama kamu seperti apapun, itu kan masih punya hati kan? Enggak. Iya, Dia iya. bilang enggak. Tetap saya mau dia itu mati. Nah, akhirnya benar yang dilakukan si perempuan itu akhirnya terlaksana juga. Dia melihat menyaksikan sendiri, kepala dipotong, terus jantung diremas, terus kayak usus, jeroan ditarik-tarik, itu menyaksikan sendiri. Dan finalnya itu ya emang si perempuan itu lolos dan akhirnya ya menghasilkan uang seperti itu. Gaibnya wujudnya apa sih, Mas? Gaibnya kalau waktu memakan korban, itu gaibnya itu bukan seperti manusia Mas. Ya kayak kalau orang bilang itu genderuwo. Ndorwo. Nah, genderuwo seperti itu. Berarti negosiasi dia itu ngomong-ngomongan gitu ya? Iya, jadi Pelaku negosiasi. sama si Iya, saya gaibnya. sama eksekutornya itu berdiskusi, maksudnya dalam Ya, arti tanya diskusi. jawab. Iya, mau nggak saya Enggak. giniin? Kalau emang nggak mau, ya udah silakan, saya pergi. Tapi kalau mau tetap kamu masih mau, ya udah, kamu tonton. Setelah kamu lolos, saya kasih uang. Nah, di situ Iya, iya. perempuan emang udah tekad, udah gelap mata, akhirnya ya itu, dia menyaksikan sendiri kekejaman, yes kayak gitulah. Tapi ini lewatnya gimana, Mas? Fotonya atau gimana sih kok? Nah, itu medianya foto. Mediasinya foto. Foto sama nama. Dia dendam sama pacarnya gitu kan, Iya. nggak mengambil, nggak Iya. tanggung jawab. Iya. Terus diskusi sama gaibnya gitu. Mm-mm. Itu berarti ritualnya sampai berapa kali, Mas? Itu ritualnya itu berarti kalau si cewek Ya. itu sekali tembak. Itu hebat Mas. Tapi sebelumnya saya ngantar klien itu nggak cuma sekali Mas, dicoba, tetap dicoba. Misal kenapa orang mondar-mandir itu karena ya finalnya di situ. Kalau orang di finalnya itu nggak bisa lolos, ya orang kan pasti mikirnya gini Mas. Misal kemarin saya nggak tega, mungkin besok saya tega. Nah, di situ tetap ternyata orang yang mentalnya
setengah-setengah, walaupun dia kejam kayak gimana pun, udah belas kasihan itu nggak ada. Tapi kalau dilihatkan seperti itu, yang namanya manusia kan punya hati, itu pasti gagal. Itu perannya itu cuma di situ sebenarnya. Terus setelah mendapatkan uang ya, sebanyak 1 dus itu mungkin udah 4 miliar. Berarti Kurang si lebih. korban yang ditumbalkan nasibnya gimana, Mas? Perlahan. Nah, setelah Ya. ritual selesai, Ya. kita ajak pulang, kita kan tetap komunikasi. Nah, saya emang menunggu Mas di situ. Momennya, dalam arti momennya benar nggak sih? Ini 40 hari itu bakal meninggal atau enggak? Nah, di situ kan si korban itu kan udah nggak komunikasi sama pelaku kan. Udah hilang lah. Tapi kan pelaku punya temen, punya apa ya, saudara dari korban kan masih ada. Ya. Perlahan dia nanya, gimana kabarnya, saat cari nggak ada. Emang benar Mas, itu pas 40 hari. Itu pun jadi 40, besok 40 hari, habis asar dia meninggal. Berarti kan hitungannya kan udah 40 hari. Udah ngelewati asar kan, berarti kan udah masuk 40 hari. Itu memang benar-benar meninggal. Meninggal, asli meninggal. Dan itu lantarannya itu dia sepele sebenarnya kalau orang, paru-paru Mas. Paru-paru. Nah, itu menyerangnya itu lewat paru-paru. Tapi selama 40 hari, sebelum 40 hari ini menderita apa, Mas? Nggak sakit apa-apa. Padahal si korban itu tidak merokok. Dan itu sehat. Dari keluarga pun, dari teman dekat, itu punya masalah apa, sakit apa, nggak ada. Jadi 40 hari itu, sebelum 40 hari itu sempat mengalami sakit. Dibawa ke rumah sakit pun nggak ada penyakitnya, Mas. Awalnya nggak ada penyakit. Setelah 1 minggu sebelum kejadian dibawa, ternyata didiagnosa paru-paru. Padahal di situ sebelumnya itu paru-parunya itu sehat. Nah, itu cara pengambilannya, penumbalannya seperti itu. Iya. Terus efek sampingnya Mas ada? Kalau efek samping saya di situ kan, saya kan konfirmasi sama si Kuncen. Mas, Pak, ini kan saya cuma. Nah, tujuan Masnya ke sini ngantar, makanya kan sebelum ritual Masnya itu saya kasih makan, dalam arti sajen itu Masnya itu saya suruh makan. Itu biar Masnya itu nggak ada dam. Kalau ritual itu dampak sebenarnya, dam kan, kalau orang bilang kan dam. Nah, itu kenapa Masnya saya suruh makan, itu biar nggak ada efeknya ke Mas. Jadi sebenarnya riskan Mas, dalam arti mengantar pun kalau nggak ngerti pun kadang bahaya, dalam bahaya ntar ada masalah apa, seperti apa. Makanya Kuncen ngasih saran seperti itu, kamu makan nggak apa-apa, biar kamu itu nggak nggak ada dam sama sekali. Ya alhamdulillah, setelah kejadian itu nggak ada. Kalau saya pribadi aman sih Mas, nggak ada masalah. Terus saya diserang gaib atau apa, itu di situ aman sampai sekarang alhamdulillah. Berarti Masa selama mengantar para pelaku ritual ya, itu Masa pernah nggak makan uang dari hasil? Kalau di situ kan peran saya sebagai pengantar. Ya. Jadi kalau masalah uang hasil dari seperti itu, saya menolak Mas. Menolak. Karena apa? Saya di situ cuman membantunya saya pribadi, saya sebagai pekerja. Keringat gitu. Nah, jadi saya murni kerja Mas. Jadi kerja ya. Iya, jadi saya mengantar, saya ada upahnya, itu aja. Sekalipun saya dikasih, alhamdulillah saya masih bisa menolak. Karena saya ngerti sih, oh itu uang apa ya, usaha dia seperti itu gitu. Yang penting saya itu niat kerja Mas. Saya berapa hari ya, saya hariannya berapa saya terima. Tapi kalau uang yang seperti itu saya nggak terima peser pun. Kita kan sebagai orang awam ya Mas, ngelihatnya sebanyak uang berserakan tumpuan ya. Mas kan lihat sendiri ya, 4 miliar nih, uang merah semua. Kan pasti kan ada ingin pakai gitu. Tapi Mas ada nggak pas waktu itu lihat uang? Ya mungkin kita kan orang awam ya, namanya kita orang punya sifat kayak apa ya, serakah atau rakus lah. Ya. Kalau di situ
manusiawi sih, pengen. Pengen. Cuman saya punya prinsip di sini saya kerja, itu bukan hak saya. Saya masih punya pikiran seperti itu. Jadi cuman itu bukan hak saya. Gitu. Walaupun nantinya di belakangnya saya dikasih dari uang seperti itu, tetap saya menolak. Mas. Walaupun saya dalam arti bukan orang yang banyak uang, tapi kalau masalah seperti itu, saya nggak munafik ya. Saya tetap menolak, Mas. Karena setelah kejadian seperti itu, saya pun ditawarin segala macam karena sudah membantu. Tapi hati kecil saya itu tetap menolak, Mas. Walaupun mau dikasih apapun, saya tetap tidak mau. Gitu. Si wanita tersebut kan sudah hasil kan, 4 Mm-mm. miliar. Mas kan otomatis kan tawarin nih, mau minta nggak itu? Ada, Ada kan? ada. Tawarin mau minta berapa? Iya, mau Masa minta nolak? apa, mau dibelikan mobil sekalian pun tetap saya mikirnya, nah, saya beli sendiri aja enggak. Itu kalau posisinya bukan saya nggak tahu ya itu kalau Iya. orang lain mungkin aji mumpung dalam arti mau uang banyak, uang nggak keringat. Cuman saya enggak, saya lebih baik dapat uang murni dari kerja saya, walaupun nggak tahu itu saya dapat uang dari itu, tapi kan saya hitungannya kerja. Masa berapa duit Mas? Berapa uang masa selama kerja sama wanita tersebut pengantar itu? Itu kan prosesnya itu kan kalau inten dalam arti saya mondar-mandir itu sekitar 10 hari. Luar ya? Nah, 10 hari saya itu sehari dikasih jatah itu 1 juta lah Sehari. sehari. Selama saya misal oke deal hari ini kita mau melakukan ini, kita mau tujuan. Jadi saya udah dikasih uang. Berarti masa kan berarti sistemnya perjanjian ijabnya kan kerja. Ya, saya Berarti nggak ada ijabnya kerja. dampak ya? Nggak ada. Saya nggak ikut-ikut dalam hal resikonya apa, saya nggak Iya. ikut. Saya karena tujuan saya itu, saya kerja di situ, mengantar segala macam ya saya hitungan kerja. Si pelaku kan sudah menumbalkan satu nih. Itu sudah mendapatkan uang 4 miliar ini, ada korban selanjutnya atau cuma satu kali itu? Dalam perjanjiannya, Kuncen pun bilang ini cuman satu tembak, dalam arti sekali. Sekali ya, Nah, berarti nggak nggak ada, ada perjanjian per tahun atau nggak gimana, nggak ada. ada ya? Beda kalau pesugihan, Mas. Kalau itu Iya, kan jual musuh. Jadi kalau korban emang benar udah deal iya, ya dari harga korban tersebut. iya. Luar biasa berarti ini termasuknya kan pesugihan jual musuh ya. Iya, jual Cuma satu musuh. kali jatuh tempo, berarti nyawa ditukar dengan uang 4 miliar. 4 miliar. Udah, itu aja. Iya. Masa dapat info pesugihan ini dari mana? Jadi ceritanya dulu kan ketemu sama pengantar juga, mediator juga. Itu di daerah Solo. Itu kan ada apa ya? eh, apa? Si mediator itu ketemu saya itu nggak sengaja, Mas. Itu di warung kopi. Ya, Nah, saya ngopi kan dia kan sopir. Jadi kita ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung dan di situ saya punya apa namanya? eh, rasa penasaran. Benar nggak sih yang diomongin itu seperti itu? Akhirnya saya mendalami, Mas. Mendalami dalam arti pengen tahu, oh prosesnya seperti apa. Nah, di situ akhirnya lama-kelamaan punya rekanan dalam arti, oh punya teman, oh teman yang satu frekuensi dalam, oh iya si Mas ini ngerti. Nah, kenapa saya ngerti tempat itu? Karena ya saya dikasih tahu Mas, oh di sana ada tempat pesugihan seperti ini ya. Akhirnya saya dapat klien dan klien pun itu bukan orang dekat, bukan saudara atau teman-teman satu kota, satu kampung itu enggak. Dan di situ saya nggak ngerti, tiba-tiba ada yang telepon. Misal nanya besok ada waktu nggak? Saya mau minta diantar dan di situ pun saya nggak ngerti Mas. Nggak ngertinya kenapa kok punya nomor saya telepon itu ternyata ya itu dari teman-teman yang lain maksudnya oh saya nggak ada waktu coba sama si Mas Juni gitu akhirnya ya saya terima gitu akhirnya ya dan itu pun yang saya antar itu bukan dari
ini apa, kebanyakan itu dari luar pulau, dari Sumatera, terus Kalimantan juga. Bukan orang lokal lah itu. Iya. Masa selama mengantar ini kadang nggak terbayang-bayang dari si korban gitu. Ya kalau kebayang itu pasti ya kita namanya manusia punya hati nurani, apalagi kita nggak punya masalah sama orang walaupun orang itu punya masalah sama pelaku. Cuman kan Iya. kita selama mengantar itu kan kita dikasih tahu mas keseharian dia itu apa, misal dia punya usaha seperti ini, apalagi kita melihat foto, walaupun kita cuma foto, apalagi video orang, itu kan kita udah membayangkan mas. Nah di situ setelah saya mengantar perempuan tersebut, kayak hati kecil saya itu kayak menolak, dalam arti menolak, ah udah cukup, maksudnya cukupnya itu buat pengalaman saya itu udah cukup mas, karena kayak bertolak belakang sebenarnya. Saya itu nggak mau sih sebenarnya seperti ini, cuman nggak tahu kayak ada sesuatu yang mendorong rasa penasaran ya akhirnya ketemu sama orang-orang seperti itu. Dan setelah kejadian itu saya menolak segala macam ajakan mas, dari yang minta diantar kayak mau minta diantar ke tempat pesugihan itu saya udah benar-benar free, udah nggak ngurusin seperti itu lagi. Berarti selama pengalaman ngantar cuma 1 kali itu yang berhasil? Iya, itu yang berhasil. Jadi sebelumnya itu nol. Nol ya? Nol. Gagal ya? Gagal semua. Itu gagal lu kenapa mas? Takut atau setengah-setengah? Itu ada yang takut, ada yang setengah-setengah, ada yang apa ya kayak Gak yakin? nggak yakin, karena itu butuh mental yang kuat juga sih mas. Nah itu kan finalnya itu kan hatinya gimana, kejam atau enggak gitu. Kalau walaupun kadang ini misal pelaku dari rumah marahnya itu membara mas, maksudnya saya benar-benar marah sama dia gitu. Tapi begitu dilihatkan gimana cara si korban itu meninggal itu pasti nggak kejam gitu. Ya ini kan buat pelajaran kita ya mas. Jadi ini kan awalnya kan masa kan kasihan ya, si wanita tersebut sudah mengandung bayi 5 bulan, si korban tumbal ini kan nggak tahu jawab ya. Iya. Jadi ini benar-benar buat pelajaran kita semua ya guys. Jadi yang namanya kita harus laki-laki sudah mengamili perempuan kan kita harus tahu jawab ya mas. Iya, harus. Tapi kan si korban tumbal nggak tahu jawab ya. Jadi otomatis si pelaku pesugihan jual musuh ya punya rasa dendam. Berarti nggak ada perjanjian unsur dari per tahun itu nggak ada ya. Cuma 1 kali berhasil 4 miliar. Bayangin loh, 4 miliar itu banyak banget. Jadi masa sampai sekarang nggak ada dampak di teror nggak ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ya. Tapi pernah mas lihat dari rumah didatangi sosok? Kalau saya pribadi sebenarnya mas, saya agak sedikit indigo, maksudnya nggak terus nggak. Cuman kalau misal ada apa itu dari kecil emang sering lihat. Nah, misal apa itu sering lihat. Cuman emang dari dulu jadi udah nggak kaget mas. Misal di tempat kayak angker itu kayak udah biasa. Oke, berarti setelah ini ada cerita lagi mas? Ada, cuman ada pengalaman sopir ya? Sopir? Iya. Ada sih. Ada. Next time bisa podcast lagi nih? Bisa. Oke guys, pokoknya saksikan terus nih, kita akan panggil Mas Joni lagi untuk menceritakan pengalaman sebagai sopir. Sopir aja mas ya? Oke, sopir aja. Cukup banget cerita ini ya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Joni. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua untuk pelajaran kita semua. Jadi sebagai laki-laki harus kita punya gentleman yang masa sudah mengambil kita lari kabur, jangan ya. Kasihan bayi yang di dalam kandungan yang tidak bersalah. Kalau kita sebagai laki-laki harus punya gentleman, harus tanggung jawab, jangan main lari aja. Kasihan nanti ini jadi si korban yang sudah ditumbalkan, jual musuh. Ini buat pelajaran, semoga yang si korban tumbal ini di akhirat ini ada. Ini benar-benar luar biasa, jadi juga penuh manfaat lah. Barangkali ada pesan itu untuk teman-teman nih mas, jadi untuk pelajaran kita yang menonton. Ya, ini saya ngasih
apa ya, nasihat untuk semua follower dan ini ya Mas ya, Masnya itu benar di dunia itu segalanya itu dengan uang Mas. Cuman kita usahakan jangan pernah berhubungan dengan yang namanya gaib. Iya, Lebih baik kita nggak punya daripada kita uangnya banyak tapi dari uang gaib. Itu pasti ada dampaknya. iya, Dan untuk para laki-laki nih, eh, apa namanya, pengalaman saya seperti itu, kalau bisa ya hargailah wanita gitu kan. Apalagi sampai berhubungan dan takutnya si perempuan itu gelap mata dan melakukan hal yang serupa. iya. Ya, ya. Udah gitu aja. Oke guys, saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan membawa cerita-cerita dari narasumber yang ada berkisah nyata. Banyakin sholawat dan istighfar agar teman-teman ini selalu selamat dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali untuk melakukan pesugihan, pasti ada resiko dan tanggung jawab nanti di akhirat. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, di sasaran dari pelosok dunia.